siang dan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Dr. Adwa Ening Budi MPPA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi dan juga kegiatan sekalian kelas. Di sini saya izin perkenalkan diri, nama saya Ismail dengan NIM 6612407. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis visi misi sasaran tujuan serta faktor internal dan juga eksternal dari Universitas Sunda dan UTBK. Sebagai pertama di sini adalah analisis visi Untirta. Untirta memiliki visi untuk yaitu terwujudnya Untirta sebagai Health Integrated Smart and Green atau ISMGreen University menuju PTN yang berbadan hukum yang unggul berkarakter serta berdaya saing global pada tahun 2030. Kalau kita analisis visi Untirta berorientasi pada masa depan yang ingin mewujudkan universitas yang sehat, terpadu, cerdas dan hijau. Konsep ISMGreen juga mencerminkan cita-cita Untirta untuk menjadi kampus yang modern, berkelanjutan dan efektif terhadap perkembangan zaman. Selain ini, visi ini juga menekankan target untuk menjadi perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum atau disingkat PTNBH dan memiliki daya saing global pada tahun 2030. Visi yang di sini memiliki kata kunci yaitu terwujudnya. Selanjutnya yaitu analisis misi Untirta. Misi Untirta untuk meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul berkarakter sesuai dengan profil pelajaran Pancasila dan berdaya saing di kawasan global. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kualitas pendidikan serta mengabdi kepada masyarakat yang inovatif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan nyata yaitu perkembangan zaman. Dan kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya dukung tetap perguruan tinggi yang baik, mandiri dan maju sebagai implementasi dari Health Integrated Smart and Green atau singkat ISMGreen. Kalau kita analisis misi Untirta menggambarkan langkah yang akan dilakukan saat ini untuk mencapai visi tahun 2030. Fokus utama misi ini adalah untuk meningkatkan pendidikan dan juga karakter dari mahasiswanya dengan memperkuat penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta memperbaiki tata kelola kampus agar sehat, tertutup dan juga hijau. Selanjutnya itu analisis sasaran Untirta. Analisis sasaran itu terdiri dari 5, yaitu ada SMART, S-nya itu spesifik, itu fokus pada pembuatan sistem digital untuk melalui integrated. 4 aspek utama learning management system atau LMS untuk mendukung pembelajaran daring terintegrasi dan integrasi. Kedua ada performance management system untuk mengukur dan meningkatkan kinerja. Kedua, ketiga ada student service management system untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan mahasiswa. Yang keempat terakhir adalah administrative management system untuk mempermudah monitoring operasional secara real time. Selanjutnya itu measurable atau dapat diukur. Keberhasilan sasaran bisa diukur dengan melalui indikator kinerja yang berikut, yaitu minimal 60% kuliah sudah menggunakan sistem pembelajaran online atau integrasi, 100% PKB menggunakan sistem kinerja digital, tingkat kepuasan siswa tercapai mencapai 85% seminimal yang waktu proses administrasi internal berkurang 30% dibandingkan sebelum penerapan sistem. Kemudian yang ketiga yaitu achievable dapat dicapai. Target realisasi dengan dukungan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, serta komitmen manajemen Untirta dalam transformasi digital. Implementasi dilakukan secara bertahap agar bisa menyesuaikan dengan kesiapan unit kerja dan sumber daya yang tersedia. Yang berikutnya adalah reasonable ataupun masuk akal. Sasaran ini sesuai dengan visinya yaitu Smart and Green University, serta mempertimbangkan kondisi real perguruan tinggi yang terus beradaptasi dengan sistem digital tanpa membebani sumber daya secara berlebihan. Kemudian berikutnya yaitu time-bound, yaitu target pencapaian penuh yang ditetapkan dalam jangka waktu 3 tahun antara 2025 sampai 2027 dengan evaluasi tahunan untuk mengukur progres dan verifikasi implementasi. Berikutnya adalah analisis tujuan Untirta. Tujuan Untirta itu pertama berorientasi pada tujuan, yaitu tujuan utamanya untuk transformasi institusi menjadi healthy, integrated, smart and green atau ISMGreen University yang berbadan hukum, unggul, berkarakter dan berdaya saing global pada tahun 2030. Nah, ini menunjukkan bahwa visi dan tujuan Untirta berorientasi pada yang pertama, kemandirian kelembagaan melalui status perguruan tinggi yang berbadan hukum atau PTNBH. Yang kedua, keunggulan akademik dan juga akademik yang diakui secara nasional hingga internasional. Yang ketiga, pembentukan kapasitas akademika yang berintegritas, beretika dan berdaya asing. Selanjutnya, ada aspek kesehatan dan juga keberlanjutan. Health menunjukkan komitmen pada lingkungan kampus yang sehat, baik sosial maupun netral. Green mengabarkan tentang konsep pembangunan yang berkelanjutan, berefisiensi energi, mengelola sampah dan kesadaran lingkungan dalam sebuah kegiatan university. Analisisnya, Untirta berupaya menciptakan ekosistem akademik yang ramah lingkungan dan sehat, mendukung kesejahteraan seluruh sivitas akademik. Selanjutnya, integrasi dan kolaborasi mengandung arti sinergi antara unsur universitas, baik fakultas, lembaga, pusat studi maupun mitra eksternal seperti pemerintah, industri hingga masyarakat. Selanjutnya, Untirta nggak bisa berjalan secara sektoral, melainkan kolaborasi lintas bidang demi efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan dan inovasi smart. Smart mempresentasikan peran teknologi informasi dan digitalisasi kampus, termasuk sistem pembelajaran, manajemen data dan lain-lain. Analisisnya, Untirta menempatkan inovasi dan teknologi di berbagai bidang sebagai mitra utama peningkatan mutu akademik dan tata kelola. Selanjutnya yang kelima, kualitas pendidikan perguruan tinggi. Tujuan Untirta juga merupakan penguatan dari tiga pilar utama pendidikan, yaitu meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan agar sesuai kebutuhan dan kerja dan masyarakat global. Yang kedua, penelitian mendorong riset inovatif yang berorientasi pada solusi atas permasalahan nyata di tingkat lokal dan global. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, mengaplikasikan ilmu dan hasil riset untuk pemberdayaan masyarakat. Untirta ingin menjadi universitas yang berbasis riset dan pengabdian, bukan sekedar pengajaran semata. Selanjutnya yaitu tata kelola dan profesionalisme. Tujuan pengembangan tata kelola yang baik atau good university governance menunjukkan fokus pada transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dalam manajemen keuangan dan sumber daya manusia, kepemimpinan yang partisipatif dan visioner. Analisisnya Untirta menekankan reformasi birokrasi internal dan meningkatkan profesionalitas manajemen menuju universitas modern dan penuh. Selanjutnya itu daya saing global, mewujudkan berdaya saing global, tapi Untirta menargetkan untuk akreditasi internasional bagi program studi, kolaborasi riset dan pertukaran akademik internasional, publikasi dan pengabdian global atas hasilnya. Tujuan ini mencerminkan peran internasional listasi kampus agar urusan dan kinerja akademiknya dapat bersaing di kancah global. Ini adalah faktor lingkungan internal Untirta. Faktor ini terdiri dari pengadaan atau sumber daya manusianya. Kalau dalam konteks Untirta ini ada dari mencakup seluruh sivitas akademika, dosen, tenaga pendidikan, staf administrasi dan siswa hingga mahasiswa. Kemudian ada money, yaitu sumber dana. Sumber pendanaan Untirta berasal dari berbagai pos seperti APBN, biaya pendidikan mahasiswa atau UKT, kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, serta hibah penelitian. Pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya adalah mesin. Di sini mencakup sarana dan prasarana teknologi seperti komputer, laptop, infocus, printer, mesin fotokopi, kendaraan profesional seperti smartbox, TV, jaringan internet, sistem akademik yang ada, serta perangkat laboratorium. Untirta juga memanfaatkan teknologi pembelajaran daring atau e-learning untuk menunjang proses belajar mengajar yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan era digital. Kemudian adalah metode atau metode. Ini diwujudkan dengan bentuk standar operasional prosedur sesuai berbagai bidang tadi seperti jadwal perkuliahan, absensi, KRS, keuangan, administrasi hingga layanan ke mahasiswa. Selanjutnya itu market atau pasar. Market mencakup strategi Untirta dalam membangun citranya serta menjalin hubungan dengan masyarakat melalui promosi penerimaan mahasiswa baru di media sosial seperti Instagram, kerjasama industri serta kegiatan pengabdian masyarakat. Untirta memperluas jangkauan dan menekan reputasi sebagai universitas unggulan di Banten. Selanjutnya adalah material. Unsur material mencakup segala bahan pendukung kegiatan akademik dan juga administrasi seperti alat tulis kampus, buku, kursi, penulis internet, bahan alat yang ada di perangkat digital, ketersediaan kualitas material yang baik, sangat mendukung aktivitas layanan publik di lingkungan kampus. Kemudian selanjutnya adalah faktor eksternal Untirta yang berasal dari sosialnya, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tinggi, berpromosi pendidikan terhadap tinggi dan mencari mahasiswa untuk melanjutkan studi perguruan tinggi negeri termasuk Untirta, salah satu universitas negeri di Provinsi Banten. Untirta menjadi salah satu pilihan bagi lulusan SMA maupun SMK derajat wilayah tersebut. Dari sisi lain, perkembangan sosial budaya dan ekonomi mahasiswa membuat tantangan tersendiri dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan kondusif. Maka dari itu Untirta perlu memperkuat perusahaan inklusi dan memanfaatkan mahasiswa serta mengutamakan organisasi kemahasiswaan untuk membentuk komunitas akademik yang toleran dan kolaboratif. Selain itu, masyarakat kini menuntut lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tapi juga memiliki soft skill, etika serta persiapan kerja yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah teknologi. Kemajuan teknologi dan komunikasi memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan tinggi pasca pandemi. Menggunakan sistem pembelajaran daring atau online seperti siaran nasional dan juga hybrid menjadi kebutuhan yang besar. Untirta dituntut untuk terus meningkatkan infrastruktur teknologi termasuk membangun jaringan manajemen sistem, platform video conference serta digitalisasi layanan akademik dan manajemen sistem, platform video. Selain itu, perkembangan teknologi juga berdampak pada pertumbuhan akan riset dan teknologi dan kreatif. Mahasiswa dosen dapat memanfaatkan teknologi dalam penelitian, publikasi ilmiah serta pengabdian masyarakat. Tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh sivitas akademik memiliki edukasi digital yang baik untuk mengoptimalkan manfaat teknologi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya itu dari ekonomi. Kondisi ekonomi menjadi faktor yang penting mempengaruhi akses dan pelajaran pendidikan siswa Untirta. Mayoritas mahasiswa berasal dari keluarga menengah bawah sehingga kampus perlu menyediakan dukungan beasiswa, subsidi dan juga fasilitas penunjang yang menarik. Dari sisi lain, lokasi Untirta yang strategis di Provinsi Banten dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang membuka peluang kolaborasi luas dalam dunia usaha dan industri.
bisa dimanfaatkan untuk program magang, penyaluran lulusan riset terapan hingga pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri. Meski itu, ketergantungan terhadap pendanaan dari universitas berisiko tinggi, sehingga diversifikasi sumber melalui pendataan hibah riset dan juga pengembangan usaha menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Kemudian faktor politik, lingkungan politik, dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi arah pembangunan program. Program Merdeka Belajar Kampus Belajar Merdeka PMBK-nya dirancangkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, memberikan fleksibilitas kepada siswa belajar di luar program sebelumnya. Tapi juga menentukan institusi dalam kurikulum administrasi dan kerjasama dilaksanakan. Selain itu, regulasi tentang akreditasi, standar mutu, transparansi keuangan, dan sistem manajemen internal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi universitas sebagai perguruan tinggi negeri. Pemerintah juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang menentukan kapasitas manajerial dan tata kelola yang profesional di lingkungan kampus. Universitas juga memperhatikan nilai politik lokal yang menghasilkan nilai bersama anggaran, alokasi SDM hingga kerjasama dan strateginya. Terakhir dari kesimpulan, berdasarkan analisis ini, dapat kesimpulan bahwa kegiatan memang memiliki kembang yang jauh dan dalam mewujudkan visinya sebagai healthy integrated smart family di universitas yang berperan pihak yang unggul berkarakter strategis global. Faktor eksternal seperti pengembangan usaha kualitas SDM yang terus berkembang menjadi kebutuhan untuk mencapai visi ini. Selain ini, faktor eksternal berupa pemerintah kolaborasi serta mekanisme masyarakat dan pendidikan berbasis riset dan inovasi menjadi peluang yang strategis bagi pengembangan universitas. Dengan sinergi antara potensi internal dan peluang eksternal, universitas berpotensi menjadi pusat membangun inovasi dan teknologi yang berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan nasional.